maka denre guru tato pandrite baca yero ekki siratu sebaik-baik waktu sesudah sholat duhur dibaca ro la ilaha illallah al malikul haqqul mubin napa ko ganda ni siratu pasukui Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Maka denre guru tak ajak lalu mutattangi zikiri karena dengan zikir ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan keberkahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul na tuli mak barakah ki. Tuli nama seki pun Allah taala. Tuli na palomuangi jama-jamata. Tuli na pasempuangi dan leta pun Allah taala. Selama kita jaga ini zikir la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Tapalah ni bu? Tapalah ni? Makundulak dia tu otak takut demo patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد ويقول الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah maghrib, rombongan safari berjamaah tasbih yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita berada di penghujung Zulhijjah. Yako ibu kairo kalender Hijriah. Pak biasanya tu di dini ngera makada tanggal siaga ni Hijriah. Ayaro marepe ngerang ya tanggal Masehi. Karena kita jarang mau menengok itu tanggal Hijriah. Padahal sitonganna ya komiki pahangi itu jauh lebih berberkah aku tuli irite yoro tanggal Hijriah. Kalender Islam namanya. Kenapa Bapak Ibu sekalian nasabah rilalenna yoro kejadian-kejadian dan peristiwa di setiap bulan yang berjalan sesuai dengan kalender Islam yoro biasa mereka engkai runtu amalan-amalan nenia baraka nasabah itu ada sanatnya yang berlangsung yang bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada barak naihe. Ini kan kita di Zulhijjah. Artinya pada marisengen nih, maka de napa-napa boleh manang ya Rasulullah boleh di tanah Mekah untuk menunaikan ibadah haji karena memang di bulannya. Ya. Tentunya kita semua berharap kedatangan para jemaah-jemaah haji yang sudah sampai di tanah air, di kampung, bahkan sudah bertemu dengan keluarganya, runtui barakah nania haji yang mabrur. Nah, itu yang makanya kemarin waktu tahun lalu saya bawa jemaah haji itu saya sudah sampaikan memang makada haji mabrur itu bukanlah haji makada mega amalang puri pugau waktu dari Mekah Madinah atau pak doang mak darumpu mak busa-busa timuta miloko pung Allah Ta'ala. Tapi ya kumiki mitai maka dia haji mabrur gaya reganade itu setelah kembali
dari Mekah. Ya kuiritai waktu nade panah haji wai liwa sekit nah. Kikirikan lah paku jambatan. Sisan na pole Mekah pole haji. Woi mabesah. Masih dekat talaga rumah ni. Ya. Kemudian pemurah banyak memberi, banyak membantu, banyak menolong. Nah, itu tanda-tanda. Salah satu tanda maka terima haji nanti. Begitu juga sebaliknya, seterusnya sekalian. Waktu nade panah menre Mekah de panah menre haji, woi denang kenapa kita kirim masigi. Tulen kan kasih anggota na tasbih maka dia telo tu mak berejama. Ya aku masih siri ke boleh ko kampot talo ko kampon na tahu mak berejama. Esolioli to. Denang kenapa kita. Denai telaleng pintu na masigi si senang ke pole tanaman pacing. Masya Allah, tulen kan lo mak berejama. Tapang kasi mati si bak maka dia, ay si ulam mistas. Ya aku pure rolai lenyak sih, talam mak sih. Ajak terus ya. Betuanna selalu kita melihat kebaikan. Kemudian kita doakan mudah-mudahan berkelanjutan. Karena memang kan rata-rata itu pasti Pak. Ya kongka tuh boleh Mekah, boleh haji itu masih ada hawa-hawanya itu. Apa bukan main Pak? 1 bulan lebih luar biasa kita menikmati udara berkah. Masih tak bolo-bolo pulih Allah Ta'ala. Baik kiri Madinah maupun di Mekah. Apalagi kalau jamaah haji yang memang sempurna dia punya arba'innya. 40 waktu berjamaah di Madinah. Napang kasih tamaki raudhah. Mas ziarah ku Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doanya luar biasa di situ kan. Maka Nabi siapa orang yang berdoa di raudhah, tempatku untuk ibadah, kata Rasulullah SAW, Allah tidak akan pernah menolak doa-doanya. Makanya wajib sitongan itu nak kalau umroh atau haji mesti tamaki ki raudhah. 2 tempat yang paling Allah muliakan di muka bumi ini. Dia nak agak kali ron kami nam malebbi dan niamak baraka. Pertama raudhah. Nasaba engkai jasa Nabi takiri Masjid Nabawi. Ya. Yang kedua Baitullah, Ka'bah. Makanya ketika guru saya ajarkan maka dia ajak mutatengi bacai la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Yero ya waktu na utarima pertama yero dia percayalah dia maka dah agama na pada mau tu sikiri-sikiri lagi maka dia subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar atau yang lain-lain. Ternyata Pak Ibu sekalian, napai tangga yero guruku ketika saya berangkat umroh pada waktu itu umroh pertama sebelum saya berangkat haji, maka demiku minta barakat na iye sikiri upa guruku la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Langsung napai tangga ada tertulis di sebelah kanan itu raudhah. Dan tidak sembarang itu tulisan zikir di situ Pak. Banyaknya zikir-zikir ribuan jutaan baik ada dalam Al-Quran maupun hadis. Engkai taruki la ilaha illallah al malikul haqqul mubin, kiri sebelah kanan pintu gerbang masuk di raudhah. Bapak Ibu yang biasa haji umroh nak tak perhatikan kita tak paham iro pasti tai. Ya mitu kolektor minta itu mak belala bawa mata nak kerwi kanjak nama sigi kanjak nanu dia gak jampang. Makanya perlunya itu kita paham. Itu ada bacanya la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Itu sebelah kanan pintu gerbang raudhah nak kota ni di Masjid Nabawi. Orang kan kalau pergi umroh pasti dibawa itu mutawifnya pasti nak bawa ki. Karena memang begitu aturannya. Di sebelah kiri itu tertulis Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Maka denre guru tato pandrita baca yero ekkisiratu sebaik-baik waktu sesudah sholat duhur. Dibaca ro la ilaha illallah al malikul haqqul mubin. Napa ko ganda ni siratu pasukui Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Maka dia guru tak ajak lalu mutattangi zikiri karena dengan zikir ini Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan keberkahan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul na tuli mak barakah ki. Tuli nama seki pun Allah taala. Tuli na palomuangi jama-jamata. Tuli na pasempuangi dan leta pun Allah taala. Selama kita jaga ini zikir
La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Tak apalah ni, Bu? Tak apalah ni? Makundulak dia tu otak takut dia mau apa tak apa. Tak apalah ni, Pak, ya? Bahkan saya yakin apalagi bapak-bapak, ibu-ibu yang di rombongan tasbih ini pasti banyak sudah paham, banyak sudah tahu, banyak sudah amalkan. Siagai ganna andre guru tapak guru wangi, siagai ganna ustaz tak mubalik tak engkau mana ni pandita tak boleh dari segala kampung, segala daerah biasa mengajarkan ini, hadirin. Jadi ajak tatatangi la ilaha illallah al malikul haqqul mubin napa tatutui Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Ternyata Bapak Ibu sekalian, joka kiri Makkah angkatui zikiri. Saya melihatnya di pintu gerbang Ka'bah. Dengar. Jadi dua nandroi. Nah ini dua. Umrah kami nama lebih. Risesena po Allah Ta'ala rilebo na hitanay. Rauda kiri Madinah. Nasaba engkei jasa na nabita. Yang kedua Baitullah Ka'bah. Kiblat seluruh umat Islam seluruh dunia. Posi nalino. Inna awwala baiti wudi'a linnas lalladzi bi Bakkah mubarakan. Dan yang pertama Allah bangun rumah sesungguhnya di muka bumi adalah Baitullah, merujuk kepada Ka'bah. Sehingga disitulah kita mengambil keberkahan. Di sebelah kanan Ka'bah itu, Pak, ada tertulis la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Di sebelah kirinya Ka'bah, pintunya tertulis Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Jadi dua nonri. Jadi tanya cule-cule Pak ya. Tanya sikiri biasa ya. Ya. Tetapi memang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW dan Nabi mengajarkan itu kepada sahabat-sahabatnya. Betuan ini warisan yang paling mulia. Rugi kina ko ditakkamalakeun. Magampang Ustaz. Justru karena gampangnya itu naliki nabita. Batena nabita me patuju kita masuk surga. Batena pola tadi pas salam lagi boleh pindah ranaka, sehingga hal-hal yang kelihatannya sepele justru itu yang akan memberikan kita keselamatan dan kemuliaan di dunia dan akhirat. Jadi kita baca Pak Ibu. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Zulhijjah ini juga kan banyak perintah-perintah termasuk dalam kategori haji yang memang sudah diwajibkan bagi orang yang sudah mampu. Akan tetapi kita perlu ingat juga bulan yang setelahnya Zulhijjah ini namanya Muharram. Insya Allah hari Jumat itu ya, itu sudah masuk 1 Muharram Pak. 1 Muharram artinya tahun baru Islam. Jadi biasa ini selangnya, ya ringerang tahun baru Masehi. Ya kuna rapi ni tanggal 30 di Desember, ke desa-desa dia ni tahun baru. Padahal sebenarnya tahun baru Islam kita itu adalah Muharram. Ini yang biasa kita tidak ingat. Ipodapi mata ko deh. Allah, mencari ni kepala Muharram. Gitu. Padahal itulah kalender kita. Itulah waktu kita yang sesungguhnya. Itulah waktu kita, Pak. Cuma kan kita dikalah oleh pengaruh Barat, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang memang tidak senang dengan munculnya simbol-simbol Islam, sehingga hal dalam persoalan kalender saja luar biasa dia punya kampanye, luar biasa dia punya propaganda supaya kita tidak pakai kalender tak Islam. Yang kita pakai saja kalendernya orang-orang kafir, dan itu yang diakui dunia, Pak. Hanya segelintir orang, 1-2 orang saja yang mungkin bisa pakai ini kalender Islam. Maka tidak menjadi masalah nasabah terlanjurnya gagewe. Maka di samping kita lihat tanggal-tanggal Masehi, maka jangan pernah kita lalaikan itu tanggal-tanggal Hijriah, supaya kita bisa mengambil keberkahan dari kejadian dan peristiwa. Pada manisengan itu Bapak Ibu sekalian, di 1 Muharram itu kan luar biasa. Masuk bulan Muharram aja kita deh. Bulan Muharram ini hati-hati kok namanya. Oh tidak, justru di bulan Muharram itu banyak sekali keberkahan yang bisa kita buat.
Di bulan Muharram makanya temapak boting. Bulan Muharram maka situ tama bola baru. Bulan Muharram maka situ akikah. Di bulan Muharram bagus orang syukuran. Bagus orang undang bersedekah. Beri makan sama tetangga orang-orang miskin, anak yatim. Di bulan Muharram itu justru jangan ditakuti, Pak. Karena di bulan Muharram itu banyak pertolongan-pertolongan Allah yang terjadi. Bulan yang Allah berkahi setelah bulan Ramadan adalah Muharram, kata Rasulullah SAW. Muharram. Nah, maka kan ada penghususan. Kalau ini aku ribut ke sejarah, sebenarnya tidak ada sebelum Rasulullah jadi nabi, kadek gaga kalender, tidak ada penanggalan. Hanya setelah Nabi wafat, setelah sahabat sepakat bahwa bagaimana ini supaya ada kalender Islam, diambillah waktu hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah, dan di situ diawali dengan satu tanggal Muharram. Maka di pengeluta Umar bin Khattab lebih mulia ketika diambillah satu Muharram ini ketika hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Kenapa bukan Rabiul Awal? Direjejana Nabi tak? Karena ini hanya mengkhusus kepada Rasulullah. Kenapa bukan ketika terjadi perang Badar dan di situ Nabi menang melawan 3.000 lebih pasukan orang-orang kafir Quraisy dengan 313 saja pasukan Islam. Tanya ya kuyalar. Kenapa bukan yang lain? Tapi kenapa diambil hijrahnya Nabi boleh kirim Mekah lori Madinah? Karena menurut para ulama, menurut makanya Riguruta, okoniro sahabae melihat bahwa saatnya berpindah dari keburukan kepada kebaikan. Poliri anu maja, lori anu madecing. Maka makna satu Muharram itu, satu tahun baru Islam, artinya bagaimana kita berpindah dari keburukan-keburukan menuju kepada kebaikan-kebaikan. Itu maknanya itu satu Muharram. Nah, sehingga sepakai sahabat termasuk pengeluta Umar, Abu Bakar ini kan, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib itu mengambil kalender memulai dengan satu Muharram dengan peristiwa hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Nah, dari situ berawal kan satu Muharram. Nah, di bulan itu pula kan banyak kejadian-kejadian. Nah, pertama, bulan Muharram itu diciptakannya Nabi Adam, kira-kira surga. Di bulan Muharram. Jadi banyak keberkahan yang muncul. Di bulan Muharram juga itu terjadi dilemparkannya Nabi Ibrahim masuk ke dalam api oleh Raja Namrus. Itu terjadi di bulan Muharram. Sehingga apa yang terjadi sekalian? Terkenalkan doanya Nabi Ibrahim. Waktu namilo ipata malalang api, mau dilemparkan masuk ke dalam api, apa doanya Nabi Ibrahim? Ada yang tahu Ibu? Ada tahu Pak? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu doanya Nabi Ibrahim. Nah, makanya ketika Nabi Ibrahim berdoa seperti itu, langsung Allah ambil. Allah abadikan doanya Nabi Ibrahim masuk dalam Al-Quran. Maka Allah katakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Bukan main Pak, dalam situasi tegang, dalam keadaan tidak maka dan regurut tak dena gaga pacoba kami nama peri rituju pacoba ke na hadapi na alami pengulutan Nabi Ibrahim waktu namelo ipatama ya rempot ipatama ke lalang ranaka api. Tidak ada lagi cobaan ujian yang paling berat dirasakan oleh seseorang manusia kata seorang ulama kecuali cobaan yang pernah dialami oleh Nabi Ibrahim ketika dia mau dilemparkan masuk ke dalam api. Si Sele Pak, malaikat boleh menawarkan pertolongan. Engkau ni malaikat Israfil, engkau ni malaikat Jibril, engkau ni malaikat Mikail, dia gak akan terima. Dia gak akan terima Nabi Ibrahim. Engkau ni malaikat Pak jaga waye, Pak jaga bulu'e, Pak, engkau mana ni malaikat? Ya Nabi Ibrahim, saya ini malaikat penjaga hujan. Nah, aku mau perintahkan Nabi Ibrahim, aku kimilo ki pertama ya, dan pertama api.
Dia gak maselang, dia gak tahu. Maka dia Nabi Ibrahim, maka memang maka dia, ya kamu perintah nggak Nabi Ibrahim, upanoka kobosi, upat dia ngiron sangapi. Maki Nabi Ibrahim, maki Nabi Ibrahim, perintah naga pola tala, maka dia tanya, ini inisiatif saya, maka dia usitujui. Nah pada mau kejitu nasang atah, iko atah to iya atah motoho. Tanya iko perluang, pung Allah Ta'ala perluang. Puak pancajaman yang sini na atay. Iya ko malaikat. Siaga to, itu gari. Betul Nabi Ibrahim. Hebat na keyakinan Nabi Ibrahim. Matili-tili malaikat. Engkasi pole maka deh. Iya malaikat. Pak jaga angin Nabi Ibrahim. No kamu perintah nga. Lo berungi. Ukiring ako nasang angin. Lo berungi nasi ropi na pedeng. Maka deh Nabi Ibrahim. Perintah naga bunga ta'ala maka tania. Inisiatif maka deh pada mukti. Bunga ta'ala ya utajan. Allah takjub dengan keyakinan Nabi Ibrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Maka Allah katakan, ya api, hei api, acak keko. Passalamai nabiku Ibrahim. Maka dia ndegrut tapat tafsir kurangnya. Magiro pung Allah Ta'ala na pawi makada ya narukuni bardan wa salaman. Kata salaman itu menunjukkan bahwa menyejukkan, menyelamatkan Nabi Ibrahim. Kena magi na dia makada pung Allah Ta'ala, api padeko. Kagampang nih. Ya kau padeka dia masalah, dia urusan. Tapi kenapa mengatakan macak keko? Maka yang digurut tapat tafsir kurangi iru pun Allah Ta'ala meluk paitangi lori sinin na kapire makada iya ko engka gaga na pelo pun Allah Ta'ala namoto bertentangan isi basaba namoto bertentangan isi bawa sunnatullah bertentangan dengan ilmu alam ataupun hukum-hukum alam ya ko irite secara logika dan ilmiah maka dero api kam matunui mapamangui secara logika dan akal. Tapi nak kuna puelu pun Allah Ta'ala. Jangankan sesuatu yang bertentangan dengan sebab. Sesuatu yang tidak bisa diterima dengan akal. Allah bisa lakukan. Makanya dia nama kata pun Allah Ta'ala. Pedek ko api. Kako makanya ko pedeng iya ko iya ro api pedekan. Makanya mana tu? Oh pantas salamai. Nabi Ibrahim. Magi nasabab pedenya piye? Ya piye deh. Tetap ya piye malumpa-lumpa. Tambah mapella, tambah malumpa-lumpa. Tambah macekke miha Nabi Ibrahim lenah piye. Disitulah diambil pelajaran maka melu pun atala paitangi tanra ko sangan nama kade kapire. Degi sisa-sisa gaga mulai. De gaga awat tangamu de gaga. Pak kuliahmu, pak disengamu nak kuliah pun atala puelo. Maka disitulah maknanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Agapi nako makadani pun kata jadi kok. Dia kan mulut tolai. Bahkan para ulama menafsirkan itu andaikan Allah menggunakan kata makna bukan menyejukkan tetapi mendinginkan. Bisa jadi kata para ulama iru pengulutta Ibrahim justru membekui irilalena api. Tapi maka dia pun Allah Ta'ala salaman menunjuk maka pas salamai boleh kau dingin api tapi dingin yang menyejukkan, dingin yang menyelamatkan, dingin yang mengenakkan, dingin yang menyenangkan. Itu maknanya. Seandainya maka dia buat acak kek kok dek. Mak batu Nabi Ibrahim lah ngapi pak. Para ko tama itu anu ilala kulkas sewai. Apa itu ke freezerna. Mak batu itu. Tapi begitu luar biasanya Allah mengatur segala sesuatu. Dan itu terjadi di bulan Muharram. Inahi pak doangang nale andri guruta nasabab menjadi diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka itulah yang dibaca. Kata para ulama, baca 313 kali dalam satu hari. Niki tok baca iya. Maju pudek nana lengi pun Allah Ta'ala asus sangat rilino leturi akhirat. Walaupun dia diberikan ujian, Allah sendiri yang turun tangan untuk menyelesaikan masalah-masalahnya.
Maku tanah sih kak, ku guruku. Magina 313. Magina tanya 100, magina tanya 200, magina 300. Ternyata itu diambil dari hikmah pasukan Badar yang mampu mengalahkan 3.000 lebih pasukan kafir Quraisy dengan kekuatan 313. Itu ada keberkahan di dalamnya. Itu angka kemenangan. Jadi bukan angka sial, Pak. Aja gimana? 13 itu angka sial, tidak. Justru angka keberkahan. Coba Bapak Ibu ya biasa ke hotel. Dia itu gagal hotel nomor kamar 13. Apa mito mana hotel angka 13. Itu namanya mistis. Ya, tidak boleh diyakini yang begitu, Pak. Justru dalam Islam angka 13 itu kan angka ganjil. Allah suka yang ganjil-ganjil. 1, 3, 5, 7 tuh, 9. Justru seperti itu. Ya, barakatnya ya. Itu angka kemenangan. Pertama 313 jumlah seluruh rasul. Dari 124.000 nabi yang Allah utus termasuk rasul 313 khusus suruh. Rasul itu lebih di atas level kemuliaan derajatnya daripada nabi. Kalau nabi dia mendapatkan syariat ataupun perintah dari Allah itu untuk dirinya dan keluarganya saja. Dan tidak wajib. Tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada umat. Tapi rasul begitu dia diberikan syariat, diberikan mukjizat, diberikan wahyu, mesti wajib napaletu risinina kaumna rupa tawe engke rizamannya masing-masing. Jadi makanya rasul itu lebih di atas ting. Dan jumlah rasul itu 313. Maka diambil keberkahannya. 313 jumlah pasukan Badar yang mampu mengalahkan 3.000. Secara akal kan tidak bisa menang. Tapi di situ Allah memberitahu. Dan yang ketiga apa? Ternyata 313 jumlah wali kutub. Wali napanok pung Allah Ta'ala, nautus pung Allah Ta'ala, yang merupakan kekasih terdekatnya Allah. Yesingi wali kutub, pangulunna sininna wali. Ya. Pimpinan seluruh wali-wali Allah yang Allah pernah berikan kemuliaan. Nah, itu berjumlah juga 313. Ini pendapat seorang ulama dan itu bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengambil angka 313. Jadi boleh dipakai. Kita baca itu hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil 313. Insyaallah. Tayyib barakat Bapak Ibu, luar biasa. Yang penting istiqomah ki. Penting istiqomah. Nah, itu sudah beberapa amalan. Yang ketiga, apa yang terjadi lagi di bulan Muharram? Yaitu selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Sehingga Allah berikan mukjizat tuh, mampu membelah lautan 13 jalan raya. Itu 13 juga jalan raya. Bukan 10. Tapi dalam hadis itu 10 telu lalang. Begitu nak bampangi tongkatna Nabi Musa atas perintah Allah, nasaba engkani Fir'aun si bawa bala tentara Napoleon lelungi, dia nagaga lalang. Cobaan yang paling berat dihadapi Nabi Musa ketika dikepung oleh orang-orang kafir pada waktu itu. Fir'aun bala tentara Napoleon ribuan, samping kiri kanan dia nagaga nola, satu-satunya jalan ia menerotasi ia mesti nola lalu. Tapi logika lagi tidak bisa bicara. Akal tidak bisa lagi menerima. Mampukah orang bisa melewati lautan yang begitu dalam? Laut merah yang begitu luas. Ombaknya yang begitu besar. Tapi napapaitasi pun Allah Ta'ala tandra kesangan. Bahwa tidak ada yang tidak masuk akal. Tidak ada yang mustahil. Nakuali dan pun Allah Ta'ala puelo. Maka Allah hanya mengatakan, pukulkan tongkatmu Nabi Musa. Nabi Musa tidak tahu apa yang akan terjadi setelah dia pukulkan tongkatnya. Jadi Nabi Musa hanya menerima perintah. Begitu juga Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim akan dilemparkan masuk ke dalam api, Nabi Ibrahim tidak tahu. Maka dia macam kerja pale matu api ikut taman ilalang. Karena hasil dari kekuatan imannya. Begitu juga Nabi Musa. Waktu naik perintah Nabi Musa maka dia bampangi tongkatmu Nabi Musa. Nabi Musa dia nasi maka dia ya kau pura wak bampat tongkatku pasti tak boleh. Kasih deh. Nabi Musa hanya ikuti saja perintah. Maka dia regrut tak
magi ro Allah taala na tasiewi na suro bampe Nabi Musa magi na tenne ulun na Firaun maka bampe tulun na Firaun na mate. Itu secara akal kan ada melo muna Nabi Musa. Mestinya maka dia Allah, Musa ya tutong kamu bampe tulun na Firaun na mate sisa. Tapi justru belok. Firaun yang mau membunuh Nabi Musa, justru Nabi Musa disuruh pak bampangi rup tongkan no kota siye. Jadi apa hubungannya ro bala tentara na Firaun mondri melo munoi na yero tasino na bampa na tania tasino melo munoi. Disitulah Allah memberikan pelajaran. Maka dia kongkan apa perintah Allah aja mega cerita, aga mega cencong. Aja mega embel-embel. Pokoknya pukok bawangi mundri bimatum pamunta maka dalai je pa lelo na pumatala ko na suruh ki. Karena maka den regruta di balik perintah Allah pasti ada kebahagiaan. Di balik perintah Allah pasti ada kemuliaan, keselamatan. Maka jangan pernah engkau terlalu banyak bertanya ketika Allah memerintahkan, Allah sudah tahu apa yang akan engkau dapatkan. Aga pura rencana nalingi Allah Ta'ala. Maka itu yang terjadi Nabi Musa. Kan sebelumnya memang ada doanya Nabi Musa yang paling Allah dengar. Nah ini semua, jadi doa-doa ini semua dibadikan dalam Al-Quran. Dan ini keberkahannya luar biasa Pak. Nako biasa milo doang. Nah ya rupa dongangi pakai hanya karena dari kreasi kita. Istilahnya ini mireki karakara ya rupa dongangi. Makurangi barakatnya itu. Dibanding ya aku malah kipak doangan. Langsung boleh dalam akurangi. Dan itu yang pernah diucapkan oleh nabi-nabi. Bayangkan Pak. Mulutnya Nabi yang begitu mulia, begitu agung. Dia pernah ucapkan itu doa yang sama. Yang kita ucapkan. Dan itu diambil dari Al-Quran. Dan Al-Quran mengabadikan. Alena pola ta'ala paguru nabinna. Agamu Pak. Jadi sebaiknya memang kita pakai doa-doa yang pernah dipakai doanya para nabi. Karena di situ keberkahannya luar biasa. Apa doanya Nabi Musa? Yang paling terkenal dalam Al-Quran. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Singkat sekali doanya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Dan itu ada dalam Al-Quran. Di surah Al-Anbiya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin. Puang. Haraplah lagi kasih tulungan. Ini lima anzalta ila min khair fakir. Aku sangat berharap engkau menurunkan kepada aku sesuatu kebaikan sehingga aku bisa melakukan dengan keridhaan. Itu makna letterletnya. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Sehingga dengan doa itu, apa kata para ulama? Nigi to baca ye Pak dongan Nabi Musa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Engkau baca 100 kali dalam satu hari, maka kata para ulama, engkau juga akan diberikan kekayaan seperti kekayaannya Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Masya Allah. Dan luar biasa Pak Barakat. Saya sudah lama amalkan ini doa. Ada saja rezeki datang, tidak disangka-sangka. Selesai urusan, selesai masalah. Ada saja Pak. Berkahnya ini doa. Nah, jadi tadi sudah itu doanya Nabi Ibrahim, toh? Tak kamalakan ya. Aja tengkeling abawa kenapa dia tak kamalakan. Wih, makan jangan nangis ceramah. Agami mana ceramah? Dia denger kadang nangis rona Pak Guru Ustaz doa. Roh gila dan itu. Nah, jadi baca itu sekarang. Sudah itu? Dengar mana mau Ibu? Nah, mau pemula nanya Qurauda, Baitullah. Kemudian doanya Nabi Ibrahim, doanya Nabi Musa. Dan dengan doa itu Allah memudahkan seluruh urusannya Nabi Musa. Nih, coba. Toh? Apalagi yang terjadi di bulan Muharram? Keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan yang menelannya. 3 kegelapan dihadapi oleh Nabi Yunus. Cobaan mana yang paling berat dihadapi oleh Nabi Yunus. Jadi diawali Pak dengan susangan. Jadi itu kagak kung kamilo naliki Allah Taala, nalengi jolo Allah Taala peri-peri, nalengi jolo Allah Taala asusangan. Pamili miti Allah Taala makana maga ya kita maga tepet ta. Dito kena bergeser, dito kena maleman aku naliki Allah Taala asusangan, akasiasing
perikan dan sebagainya, masalah-masalah. Tapi setelah itu Allah berikan kita kemuliaan dan kebahagiaan. Begitu yang terjadi pada nabi-nabi, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan. Pertama, gelapnya malam pada waktu itu. Yang kedua, gelapnya perut ikan. Dia agak penerangan, luar biasa, petana. Yang ketiga, gelapnya dasar lautan pada malam itu karena berada di bawah lautan. Maka dia neguru tak telu petan napunai Nabi Yunus. Sidin di bawah pak doangan napau, sehingga Allah mengeluarkan dia dari kegelapan, dari kesusahan, dari kemiskinan, dari masalah-masalah keberat, persoalan-persoalan yang sangat berat, hanya dengan doa, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Maka dia neguru tak baca itu minimal 100 kali dalam satu hari. Nigi kita baca ina sandri guruta, pasti Allah akan mengeluarkan dia dari segala macam masalah-masalah dan persoalan-persoalan yang dia alami. Urusan lino, urusan akhirat, urusan kantor, urusan pasar, urusan toko, urusan duit, urusan bisnis, urusan istri, anak, keluarga, macam-macam pekerjaan. Perbanyak baca la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Nah, di situ cuma perlu diperbaiki penekanan wakafnya. Wakaf itu tempat singgah. Pak, biasa orang keliru. Nah, di situ biasa mengurangi keberkahan. Tapi kok cara Ustaz? Cara membacanya itu jangki baca la ilaha illa anta. Baru subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu keliru. Kalau dilihat dari maknanya la ilaha illa anta subhanaka. Baru singgah. Inni kuntu minaz zalimin. Baru tersambung. Tiada Tuhan selain engkau. Digaga pos saliwana iko mipuang. Maha suci engkau. Baru singgah. Baru kita akui dirita. Inni kuntu minaz zalimin. Maja puya non roye asal ngenge puang. Iya non roye susah ngenge. Iya non roye jae. Jadi mengakui keburukan itu di hadapan Allah, Allah lebih senang. Makanya ini cara berdoa. Kalau mau langsung diterima doa apa ibu? Tapau jolo jata jolo puata. Nesi situngana nesi puata la jata. Tapi Allah ingin mendengar laporan-laporan kita makin ipu majak kasih puah. Jadi sebelum berdoa misalnya begini. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Purani ma puji-puji, purani mas salawat. Napa mate ini maka dai puang. Bengu kak puang. Itu Allah lebih senang. Puang pas cerita salah kak puang. Mega atau puro cerita jana depo sempat milok dampak puang. Neselada puang Allah tapi tapawi. Allah lebih senang. Puang mega indrekku puang. Ubal itu iko boleh kesingan maka kadegadi ko padahal kamu. Digaga. Tapawi salata. Jangan sombong di hadapan Allah. Nanti si Allah Ta'ala lapak beliang. Jadi jangan menyembunyikan aibmu di hadapan Allah. Karena Allah lebih tahu apa yang ada dalam dirimu. Ya kok kapan ini subuh jata daripada tarupa tahu mungkin wajar karena masih riki. Tapi kok miliki subuh jata di rono puasa apa kok carana? Nah Allah lebih senang ketika kita mengucapkan itu keburukan-keburukan kita. Ya Allah saya lemah. Ya Allah saya bodoh ya Allah. Ya Allah saya tidak tahu apa-apa ya Allah. Saya ya Allah banyak kesalahanku, banyak ucapanku buruk ya Allah. Itu tidak apa-apa. Itu Allah lebih senang kalau kita berdoa dan Allah lebih cepat angkat doa kita. Ya komelo kimite tak buka pintu-pintu na lagi na sandre guruta pawi jak mi rolo puata napa ko milaw ada aja na napai alhamdulillah puata pasogi ka kasih puang puata palenya saraku anu ko be mak di puata na giji manes-nes sakademi gajak na mo na pau-pau dito na pau neselat aja puang begitu para nabi Pak kalau dia berdoa Nabi Yunus manes-nes kada nabi je nama kada mau iya salah puang. Siapa lagi yang berdoa seperti itu? Nabi Adam. Ketika Nabi Adam dilemparkan ke bumi, 40 tahun dia menangis di hadapan Allah. Dia terima tobatna. Agama ini dapat donganna. Terkenal doanya Nabi Adam baru diampuni dosanya oleh Allah. Ada yang paham? Dan itu Allah juga abadikan dalam Al-Quran. Nah, ini tambah sifat di sini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu doanya Nabi Adam. Jadi kalau kita mau diampuni dosa kita, Pak, perbanyak doanya Nabi Adam. Mau diselesaikan semua masalah-masalah tak, perbanyak ucapannya Nabi Yunus. Jadi kok misalnya ada tasedip dosa tak, jata. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Insyaallah nada umpang mengatasi dosa-dosa tak. Mega susah perita, mega masalah tak. Masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah ini, masalah itu. Perbanyak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Perbanyak baca, perbanyak baca. Ya. Engkau tahu susaiki, ada orang zolimi kita. Ada orang yang sengaja mau memberikan kita kesusahan. Perbanyak doanya tadi Nabi Ibrahim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ayah kau ganda ni biasa siratu, boleh pasukui. Aga pasukuna hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billah. Itu disempurnakan. Jadi kalau ada nih, ya, doanya seperti ini yang perlu kita ambil Bapak sekalian. Supaya apa yang kita inginkan Allah cepat terima. Allah cepat terima. Apalagi yang terjadi di bulan Muharram? Yaitu keluarnya Nabi Yusuf dari penjara. Setelah dia dipenjarakan oleh Zulaikha. Yang ujung-ujungnya bini nama to. Ini sampai jam berapa Isya ini? Selesai nih. Maliwak gana. Lagi berapa menit ini? Lagi 5 menit. Ya, saya ambil 5 menit lagi. Doanya Nabi Yunus yang terkenal, ini bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang selalu ingin indah dilihat oleh pasangan. Selalu percaya. Begitu juga dengan anak-anak muda. Mungkin dia senang-senang kepada seorang perempuan yang ingin dinikahi. Perbanyak. Insya Allah selalu ada kasih sayang di antara keduanya. Ada yang tahu doanya Nabi Yusuf? Ya? Ada yang tahu? Wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna 'ala 'aini. Ulama katakan biasa orang keliru. Ini doanya sebenarnya Nabi Musa. Kalau kita mau ambil khusus doanya Nabi Yusuf, itu bisa kita merujuk kepada satu hadis. Doanya itu khusus meminta kepada Allah supaya kita mengambil berkah mukanya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Maka boleh juga dikolaborasi dengan doanya Nabi Musa ini. Ketika Nabi Musa masih dalam keadaan bayi, dan di situ Allah mengatakan wa alqaitu 'alaika mahabbatan minni walitusna 'alaihi. Artinya di situ ada kasih sayang. Ada rasa agak sana ya kunaita kita itu merasa kasihan lihat kita. Merasa kasihan bukan berarti menghina, tidak. Tapi merasa kasihan itu artinya merasa iba dan merasa sangat menyenangkan nakunaita kita. Itu kalau itu yang dibaca. Maka itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa-doa inilah sebenarnya yang afdolnya kita amalkan. Supaya kita selalu ada kekuatan untuk mengamalkan ini agama. Sehingga makanya dari geruta ya ku ibaci urusini na anu pure yang kena baca para nabi-nabi, maka itu Allah akan menurunkan rahmatnya secara cepat sebagaimana Allah turunkan rahmat kepada para nabi-nabinya. Karena ya barakat niro padongan nabi. Maka saya tutup Bapak Ibu sekalian, tentunya dari segala doa-doa itu tidak ada lagi doa yang paling tinggi dan mulia kecuali doanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun doa Nabi sallallahu bisa kita ambil
ketika Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan katsiran thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbala. Ini doa yang paling masyhur. Ini doa yang paling berkah. Nabi sendiri Muhammad SAW yang berdoa dan diajarkan kepada sahabat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan katsiran thayyiban mubarakan wa amalan mutaqabbala. Perbanyak ini doa. Lebih bagus kalau kita baca di sujud terakhir setiap selesai setiap sholat. Kalau tidak sempat di sujud terakhir sebelum salam. Jadi kata Nabi, doa yang paling makbul dan doa yang paling dekat dengan Allah diterima ketika kita dalam keadaan sujud. Yang kedua, kalau tidak sempat dalam sujud, sebelum salam. Makanya beda kekuatan doa itu setelah salat baru kita berdoa. Wad di mata. Tapi beda ketika kita doa dalam keadaan salat. Dek pada kita bersalana, milodome mani. Jadi sebelum ucap salam, setelah kita baca kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid, jangan langsung salam. Usahakan minimal satu doa yang kita pakai sebelum kita salam. Karena di situ letaknya di situ rahasianya doa cepat diterima. Kalau sudah salat itu beda berkahnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita bisa tambah dengan doa-doa lain yang mungkin diajarkan oleh guru-guru kita. Itu luar biasa. Barakah mana itu? Ajak kimakadai anu ya. Dek, barakah mana? Aga-aga purna Pak guru angi andre guru tak pandri tata, Masya Allah. Itu semua ada sanatnya, ada keberkahannya dan langsung kepada Rasulullah SAW. Tapara jangan dampan akong kada aku tas salah. Terima kasih atas perhatian sekalian. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.